Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan kami akan menjelaskan materi tentang khamar, judi dan mencuri. Dengan saya sendiri Jihan Hamda, saya Sekar, saya Salsabila. Oke, di sini kita akan membahas ketiga jenis pelanggaran yang nggak boleh kita lakukan. Yang pertama itu ada khamar. Di sini kita akan membahas pengertiannya, dampak, hukum, cara menghindari dan juga hikmah dari dilarangnya khamar ini. Yang pertama pengertian. Pengertian dari khamar adalah segala minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi umat muslim sebab bahaya yang mengintai bagi seseorang yang mengonsumsinya. Seperti yang kita tahu, kalau kita mengkonsumsi khamar itu bisa mabuk ya. Dan hal yang memabukkan itu dilarang dalam Islam. Jadi kenapa khamar itu dilarang? Nah, hukumnya itu haram dan termasuk dosa besar jika mengkonsumsinya. Ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang mungkin bisa dibacakan oleh Taski. Kelihatan di atas? Oke, kita zoom. kelihatan di atas. Artinya ya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamar berjudi berkorban untuk berhala, menjinasi anak panah adalah perbuatan keji termasuk segala perbuatan syaitan. Maka jauh jelas perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan Al-Maidah ayat 11. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya minum-minuman khamar, terus berjudi, terus berkorban untuk berhala dan juga mengundi nasib atau yang disebut juga dengan judi itu termasuk perbuatan syaitan. Dan perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya di sini ada dampak negatif dari jika kita mengkonsumsi khamar. Yang pertama itu melanggar larangan agama, terus memicu perbuatan jahat lainnya, terlarangnya melaksanakan ibadah, menimbulkan gangguan mental organik dan juga mendapatkan sanksi. Nah, untuk spesifiknya kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu melanggar larangan agama. Nah, tadi sebenarnya udah ada di surah Al-Maidah ayat 90 tadi, yaitu dalil yang melarang tentang mengkonsumsi khamar. Nah, di sini juga ada dalil juga dari surah di Al-Quran. Nah, mungkin artinya bisa dibacakan oleh Aish. Nah, ini Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. itu dari yang bahas tentang khamar tadi. Nah, kenapa khamar haram? Konsumsi khamar haram itu karena khamar sama seperti perlakuan setan. Dan juga apabila seseorang yang konsumsi khamar, maka akan hilang akal. Dan itu bisa menyebabkan kerugian bagi siapapun yang melakukannya dan juga bagi orang lain. Jadi kayak si khamar ini, kalau kita melakukan itu, kita bakal rugi dan orang lain pun yang berinteraksi sama kita bakal rugi juga karena perbuatan kita. Selanjutnya memicu perbuatan jahat lainnya. Nah, di sini Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr berpendapat bahwa minuman-minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan menjadi induk segala keburukan serta orang yang minumnya akan dilaknat. Kenapa? Karena jika kita mabuk, kita kayak udah nggak sadar tentang apapun, kita nggak tahu melakukan apapun, jadi bisa aja hal tersebut mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih berdampak buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Dari yang sebelumnya hanya dosa yang kita alami sendiri bisa jadi dosa yang dialami juga sama orang lain. Di sini juga ada terlarangnya melaksanakan ibadah seperti yang terlihat terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 43. Artinya itu pada hari itu orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasul berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal
tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Terus selanjutnya dampaknya adalah mendapat sanksi. Sanksinya itu ada sanksi dari agama dan juga sanksi dari hukum sendiri. Dan dari sanksi dari agamanya itu, menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud, pelaku yang minum khamar itu dicambuk 40 kali dan juga tidak masuk surga. Sedangkan dari sanksi hukumnya tersendiri di Indonesia juga ada undang-undangnya dan juga KUHP yang mengatur tentang pelaku minum minuman keras. Selanjutnya adalah cara menghindarinya. Yang pertama itu dengan meningkatkan ketaatan ibadah dan amal soleh pada Allah, terus juga meyakini bahwa mengkonsumsi miras dan segala bentuknya adalah perbuatan keji dan biasa masuk neraka. Terus juga menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan kita semua. Juga meningkatkan kualitas akhlak, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri, dan juga menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin kita menghindar dari lingkungan yang membawa kita kepada keburukan. Dalam hal ini adalah lingkungan yang membawa kita dalam minum minuman keras. Selanjutnya ada hikmah. Akhir hikmah dari kita tidak mengkonsumsi khamar itu yang pertama ada terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang, terus juga menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, terus terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan, dan juga menjaga hati agar tetap korup kepada Allah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judi. Baik itu pengertian, unsur-unsur, dampak negatif, dan juga hikmah lainnya. Jadi judi dalam ensiklopedia bahasa Indonesia, judi ini diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga. Dan dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang, di mana yang menang akan dapat mengambil uang tersebut. Yang pertama, unsur-unsur judi. Yang pertama adalah permainan. Maksudnya di sini judi itu adalah permainan, tapi bukan permainan yang seperti permainan hiburan, melainkan adalah permainan yang ada pemainnya, penonton, dan juga yang dipertaruhkan. Kemudian judi ini adalah untung-untungan atau hoki-hokian, karena untuk memenangkan permainan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Kemudian ada taruhan seperti uang, barang, atau yang lainnya. Dampak negatif perilaku judi sendiri dapat menghilangkan semangat untuk bekerja, melupakan zikrullah dan sholat, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan juga judi ini adalah perbuatan rijs, yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Kemudian ada dalil dilarang berjudi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Hikmah dilarangnya perilaku judi ini dapat melindungi kita dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian sendiri. Kemudian etos kerja akan meningkat, dan rezeki yang diperoleh dengan jalan halal juga akan mendatangkan keberkahan. Masing-masing individual akan menjadi bersemangat untuk bekerja dan dapat memupuk perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, selanjutnya itu ada mencuri. Kita akan bahas pengertian, dampak, hikmah dilarangnya, dan cara menghindari mencuri. Berikutnya, saudara H.P. Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi
korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Setelah Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tade. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Nah, dari video ini kita melihat salah satu contoh dari kejahatan mencuri, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Apa itu mencuri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, untuk dalilnya sendiri itu yang artinya perbuatan orang mukhalaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harga tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Lalu untuk dampak dari mencuri ini bagi pelakunya mengalami kegelisahan batin, mendapat hukuman, mencemarkan nama baik dan merusak keimanan. Dan untuk korban dan masyarakat yang dicuri itu menimbulkan kerugian kekecewaan, menimbulkan ketakutan dan memunculkan hukum rimba. Lalu untuk cara menghindarinya, yang pertama itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita udah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pastinya kita nggak akan punya keinginan buat mengambil hak orang lain gitu kan. Terus menghormati hak milik orang lain. Kalau kita udah menghormati, kita nggak bakal menganggap hak itu juga milik kita gitu loh. Terus meningkatkan etos kerja. Salah satu penyebab tingginya keinginan mencuri adalah karena orang yang malas kerja. Jadi orang nggak ada yang nggak punya kerjaan, jadi dia kayak berpikir mau mencuri aja gitu. Jadi buat menghindari mencuri ini, makanya kita harus semangat buat bekerja. Lalu yang terakhir hikmah dari menghindari mencuri, yang pertama itu jaminya hak milik, lalu menghindari perilaku malas, dan kehidupan sosial akan damai dan harmonis. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya?